Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang penggunaan if tunggal dan if ganda. If tunggal apabila di dalamnya hanya terdapat satu fungsi if. Sedangkan if ganda apabila di dalam rumusnya terdapat minimal dua fungsi if atau lebih. Di depan layar monitor Anda sudah saya buatkan sebuah contoh soal sederhana. Di sini ada tahun 2020, kemudian ada kolom nomor, di samping kanannya ada kolom nama, Unyil, Juklis, Usrok, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada kolom pendidikan, ada kolom tahun masuk, kemudian di sebelahnya ada kolom masa kerja, jabatan, gaji, dan seterusnya sampai dengan total pendapatan. Kolom-kolom yang kita arsir dengan warna biru inilah yang nanti akan kita kerjakan. Di bawahnya sudah ada beberapa soal, yaitu ada 8 soal untuk mengisi kolom-kolom tersebut. Pertama, kita akan mengisi kolom masa kerja. Di sini masa kerja sama dengan tahun saat ini dikurangi tahun masuk. Jadi tahun saat ini adalah tahun 2020, kita kurangi dengan tahun masuk. Saya kira cukup mudah. Kita masukkan saja rumusnya sama dengan, kita klik tahun saat ini 2020 di sel B5. Jangan lupa kita tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kemudian kita kurangi dengan sel D7 yang merupakan tahun masuknya. Enter, maka masa kerjanya selama 2 tahun. Kemudian kita copy ke bawah hasil jawabannya. Untuk soal yang kedua, kita akan mengisi kolom jabatan. Bila lulusan SMU, jabatannya adalah administrasi. Bila lulusan SMK, jabatannya adalah operator. Dan bila lulusan D3, maka jabatannya adalah pengawas. Dari soal ini kita sudah bisa melihat bahwa ada 3 buah fungsi if. Jadi di sini kita menggunakan rumus if bertingkat atau if jamak. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan if kurung buka. Di sini muncul rumus daripada if, yaitu logical test, kemudian value if true dan value if false. Logical testnya apa? Di sini kita lihat bila lulusan SMU, jabatannya adalah administrasi. Jadi lulusan SMU ini merupakan logical testnya, sedangkan administrasi ini merupakan value if true-nya atau nilai yang kita anggap benar. Kita masukkan saja SMU, SMA, D3 ini adalah kolom pendidikan yang berasal dari tabel di atas ini. Jadi kita klik di sel C7 sama dengan kita masukkan SMU. Jangan lupa Anda kasih tanda petik. Kenapa? Karena SMU ini merupakan karakter. Jadi apabila huruf, tanda baca, ataupun spasi itu kita anggap sebagai karakter, sehingga penulisannya harus menggunakan tanda petik. Maka titik 2, value if true-nya kita masukkan nilainya, yaitu administrasi. Kita masukkan tanda petik administrasi. Titik 2, value if false. Nah, di sini value if false-nya kita substitusi atau kita ganti dengan fungsi if yang kedua. Fungsi if yang keduanya, bila lulusan SMK, maka jabatannya adalah operator. Kita masukkan if yang kedua, if kurung buka, logical testnya adalah SMK. Jadi kita masukkan nilainya, kita klik di sel C7 sama dengan SMK.
jangan lupa tanda petiknya. Maka value if true-nya, jika SMK maka operator. Jadi operator ini merupakan value if true-nya. Kita masukkan. Titik 2, value if false. Di sini ada 3 buah fungsi if. Maka fungsi if yang terakhir inilah yang kita jadikan seolah-olah bernilai salah. Jadi, bila lulusan D3 maka jabatannya adalah pengawas. Di sini logikanya adalah D3 dan pengawas merupakan value if true-nya dari D3. Nah, karena di sini yang kita ambil adalah value if false, maka seolah-olah fungsi if yang ketiga ini kita jadikan value if false-nya. Sehingga kita ambil nilai value-nya saja. Di sini nilai value-nya adalah pengawas. Maka kita masukkan saja tanda petik pengawas. Kemudian kurung tutup. Setelah itu tekan enter. Maka kita lihat di sini SMK, maka jabatannya adalah operator. Kemudian kita drag ke bawah untuk mengkopinya. Selanjutnya untuk kolom gaji, di sini kita buat recipients-nya dulu agar mudah terlihat. Untuk kolom gaji, bila jabatannya administrasi, maka akan mendapat gaji 2.500.000. Bila jabatannya operator, mendapat gaji 3 juta. Bila pengawas, mendapat gaji 4 juta rupiah. Nah, di sini ada 3 fungsi if. Maka cara mengerjakannya sama seperti pada kolom jabatan tadi. Langsung saja kita masukkan. Sama dengan if kurung buka, logical test-nya, bila jabatannya administrasi maka mendapat gaji 2.500.000. Jadi administrasi ini merupakan logical test-nya. Ia berada di kolom jabatan ini untuk sebagai nilai kuncinya. Jadi kita klik di sel F7, kita masukkan nilainya sama dengan tanda petik administrasi. Maka titik 2, value if true-nya atau nilainya sebesar 2.500.000 rupiah. Jadi kita masukkan nilainya. Titik 2, value if false-nya kita substitusi dengan fungsi if yang kedua. Kita masukkan fungsi if yang kedua, kurung buka, logical test-nya, bila jabatannya operator, maka ini logical test-nya, nilai value if true-nya adalah gajinya 3 juta rupiah. Jadi kita masukkan nilai kuncinya di sel F7 di kolom jabatan sama dengan operator. Maka value if true-nya sebesar 3 juta rupiah. Titik 2, value if false-nya. Di sini kita mengambil fungsi if yang terakhir. Jadi fungsi if yang terakhir, bila pengawas akan mendapatkan gaji 4 juta rupiah. Di sini kita ambil nilainya saja, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Jadi ini kita jadikan sebagai value if false-nya. Masukkan nilainya 4 juta rupiah. Kemudian 2 kurung tutup, tekan enter. Kita lihat operator gajinya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian untuk mengisi kolom pajak, jika gajinya lebih besar sama dengan 4 juta rupiah, terkena pajak sebesar 10% dari gaji. Yang lainnya pajaknya 0.
Nah, di sini kita gunakan fungsi if tunggal. Langsung saja kita masukkan nilainya sama dengan if kurung buka logical testnya. Jika gajinya lebih besar sama dengan 4 juta rupiah. Ini sebagai logical testnya. Kita ambil dari kolom gaji sebagai nilai kuncinya. Kita klik di sel G7. Nilainya lebih besar sama dengan 4 juta. Jadi kita masukkan lebih besar sama dengan 4 juta. Maka value if true-nya 10% dari gaji. Ini merupakan value if true-nya. Jadi kita masukkan 10% dari gaji, artinya dikalikan dengan gajinya. Gajinya berapa? Gajinya berada di sel G7. Titik 2, value if false. Kita lihat di sini. Fungsi if yang kedua ini kita anggap sebagai value if false-nya. Jadi kita ambil nilainya sebesar 0. Kita masukkan nilainya 0. Kemudian kurung tutup. Tekan enter. Kita lihat ini gajinya di bawah 4 juta, maka pajaknya sebesar 0 rupiah. Kemudian untuk total gaji, kita drag ke atas. Gaji dikurangi pajak, saya kira cukup mudah. Kita tinggal mengurangi saja. Di sel G7, kita kurangi dengan besarnya pajak di sel H7. Dan kita copy ke bawah. Selanjutnya untuk kolom tunjangan THR, kita lihat di sini. Jika masa kerja lebih besar sama dengan 4 tahun, dapat THR sebesar Rp2.750.000. Yang lain dapat THR sebesar Rp2 juta. Jadi kita masukkan nilainya sama dengan if kurung logical testnya masa kerja lebih besar sama dengan 4 tahun. Di sini masa kerjanya berada di kolom E7. Jadi ini kita anggap sebagai nilai kuncinya E7. Nilainya adalah lebih besar sama dengan 4 tahun. Lebih besar sama dengan 4 tahun. Maka THR-nya sebesar Rp2.750.000. Jadi ini merupakan nilai value if true-nya. Kita masukkan Rp2.750.000. Titik 2, value if false-nya. Fungsi if yang kedua ini kita anggap sebagai value if false-nya. Jadi kita ambil nilainya saja, yaitu Rp2 juta. Kita anggap sebagai value if false. Kita masukkan Rp2 juta. Kurung tutup, tekan enter. Kemudian kita drag ke bawah untuk mengkopinya. Bonus THR, saya scroll ke bawah dulu. Bila administrasi atau operator dapat bonus sembako, bila pengawas dapat bonus angpau. Nah, pada kolom bonus THR ini, di sini ada satu fungsi if dengan 2 buah logika, yaitu administrasi atau operator. Dengan nilai value if true-nya yaitu sembako. Karena itu, dengan adanya 2 buah logika, maka kita gunakan fungsi OR untuk menggantikan atau ini. Caranya, langsung saja kita masukkan sama dengan if logikalnya OR, kita masukkan kurung buka. Di rumus logikal ini ada logikal 1, logikal 2, dan seterusnya. Logikal satunya yaitu administrasi, dan logikal 2-nya yaitu operator. Jadi di sini kita ambil dari
kolom jabatan. Ini sebagai nilai kuncinya, kita klik di sel F7, kita masukkan nilainya sama dengan administrasi. Jangan lupa tanda petik. Ini adalah logical test yang pertama. Logical test yang kedua, titik 2, atau kita masukkan operator. Nilai operatornya, kita klik lagi di sel F7, sama dengan tanda petik operator. Kemudian kurung tutup. Maka value F3 nya kita masukkan sembako. Titik 2, value false nya kita ambil dari fungsi if yang kedua. Kita ambil nilainya saja, yaitu angpau. Tanda petik angpau, kurung tutup, tekan enter. Kita lihat di sini, operator dia akan mendapatkan bonus THR berupa sembako. Kita copy ke bawah. Selanjutnya untuk total pendapatan, saya kira cukup mudah. Total gaji ditambah dengan tunjangan THR. Total gajinya kita masukkan di sel I7, ditambah dengan tunjangan THR di sel J7. Enter, maka total pendapatannya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk mencari total min max, saya kira cukup mudah. Kita tinggal mengeblok saja. Kemudian kita jumlah dengan hisapnya. Maka secara otomatis akan terjumlah. Kemudian untuk mengisi min, kita tinggal blok lagi. Kita klik di min. Kemudian juga dengan yang max. Ini merupakan untuk mencari nilai terbesar, kalau min untuk mencari nilai yang paling kecil. Saya kira cukup mudah tentang penggunaan fungsi if ini. Bagi Anda yang belum mengerti, Anda bisa belajar di blog saya di www.mujiyamianto.blogspot.com untuk mempelajari teori dan artikel-artikelnya. Jangan lupa klik subscribe and like bila Anda suka. Sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, sekian, wassalam.